Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, bahwa kami ada sebagaimana kami adalah berkat kasih anugerah perlindungan Engkau dalam hidup kami. Kiranya senantiasa hidup kami boleh selalu berada di dalam kehendak dan rencana-Mu. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Pimpin setiap langkah hidup kami, supaya hidup kami boleh selalu setia ya Tuhan. Dan juga Tuhan sebagai rindu untuk selalu berada bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang berhasil dengan membayar harga. Kalau kita baca dalam Ulangan pasal 28 ayat 2 dikatakan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Hidup yang berhasil adalah harapan, cita-cita, ataupun impian dari setiap orang. Namun harus diingat bahwa tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras. Dan tidak ada keberhasilan tanpa kita membayar harga. Dengan kata lain, keberhasilan tidak datang begitu saja. Keberhasilan adalah akibat dari sebab yang dilakukan. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 39 ayat 2 dikatakan, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Yusuf adalah orang yang berhasil karena ia membayar harga, yaitu Yusuf harus menjalani proses kehidupan di mana Tuhan pada waktu Yusuf bekerja, Yusuf dipenjara karena difitnah oleh istri Potifar. Dan kemudian Yusuf diangkat di dalam kerajaan sehingga Yusuf menjadi berhasil dan Tuhan selalu menyertai dia. Kalau kita baca dalam 1 Samuel 18 ayat 14 dikatakan bahwa Daud juga berhasil di dalam segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai Daud karena Daud terlebih dahulu setia dalam perkara-perkara kecil sampai perkara besar. Sampai akhirnya ia beroleh kepercayaan dari Tuhan untuk mengerjakan perkara yang jauh lebih besar. Tuhan Yesus sendiri membayar harga dengan ketaatannya kepada Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini dapat kita baca dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Dan sebelum disalibkan, pada saat ia berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh sampai-sampai dikatakan bahwa peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Itu kita dapat dalam Lukas 22 ayat 44. Karena Tuhan Yesus pada waktu itu sangat ketakutan. Meskipun akhirnya dia memilih untuk taat kepada Bapa. Lukas pasal 22 ayat 42 dikatakan, bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Tuhan Yesus harus membayar harga dengan taat, dengan memilih untuk melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus membayar harga, mati di kayu salib, hanya untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa kita. Kalau kita baca kembali dalam Filipi pasal 2 ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, karena tidak ada kemuliaan tanpa kayu salib. Setidaknya ada hal-hal yang harus kita perhatikan supaya kita menjadi orang yang berhasil, dan ada harga yang harus dibayar. Salah satunya adalah kita harus memperhatikan nasihat. Mungkin kita berpikir, nasihat apa atau nasihat siapa yang harus kita dengar dan kita perhatikan? Apakah nasihat orang fasik? Ataukah kita mengikuti nasihat Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab? Pemazmur menuliskan, berbahagialah
orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, itu nasihat firman Tuhan adalah nasihat yang terbaik, dan kita harus taat seperti Daud, sehingga Tuhan menyertai setiap langkah Daud, membuat hidupnya berhasil. Tuhan juga menyertai Yusuf, sehingga Yusuf juga berhasil dalam setiap pekerjaannya. Mari kita bersandar kepada Tuhan, melakukan kehendak-Nya, dan mengikuti nasihat firman Tuhan yang berada di dalam Alkitab. Niscaya hidup kita akan berhasil. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Kau pada hari ini. Kiranya firman Tuhan menjadikan nasihat dalam hidup kami. Kita boleh selalu berpegang teguh pada Taurat Engkau, bersandar kepada Engkau, setia kepada Engkau, hidup dalam kehendak Engkau Tuhan. Kau menyertai kehidupan kita Tuhan, supaya hidup kita boleh berhasil. Kiranya semua adalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan kita boleh memilih Tuhan, supaya selalu Tuhan memilih untuk selalu berada di jalan Engkau. Terima kasih Tuhan, pimpin langkah hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus berkati.